wajah 43 gitu. Di belakang sana kayak ada siluman anjing hitam. Apa tumor itu juga efek dari susu yang pernah dipasang? Bagaimana dia akan jaluk pangan? Sampai detik ini, kalau kau melukai keluargamu, sama juga kau melukai dirimu sendiri. Pokoknya Foni mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Listi Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah spiritual atau kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan artis senior. Ini adalah penyanyi dangdut Foni Sheila, temanku lama ini. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih Selamat juga. datang. Terima kasih sudah diundang di mari. Jadi dia selain penyanyi juga pernah bareng sama saya jadi bintang tamu acara Sri Mulat ya. Iya. Lalu kita roadshow itu kemana-mana. Alhamdulillah. Ini ya di Bandung. Di Bandung, di Purwokerto. Iya, Nah, alhamdulillah. ini biar Sobat Mata Langit ingat lagi nih lagu yang hits dulu. Kalau nggak salah judulnya Amboy Asiknya. Amboy asiknya, kalau kamu sedang demam kecinta. Asik. lagi. Tapi kalau orang dengar lagu ini ingat pasti, oh lagu ini karena zaman dulu pernah viral gitu loh. Alhamdulillah. Kalau istilah sekarang kan viral saya. Kalau zaman dulu kan hits ya. Gitu. Nah, hits. Tahun 93 itu karya Bang Jalis Adiluhung, arranger musik almarhum Bang Jeffrey Bule, produksinya HP Record. Pak Hadi. Oh sama ya, kita satu produser. Oh ya? Aku juga punya album dengan Pak Hadi, Oh, Masya judulnya Allah. Mana Kemana. Tahun berapa? Tahun 2015. Duluan Tahun aku baru. berarti ya? Duluan Ah, aku. ya, Dan alhamdulillah. Mas Jalis juga pernah bikinin aku lagu Jawa, Kangen Simpang Alhamdulillah. 5 judulnya. Keren. Nah ini kan waktu aku tawarin kolaborasi jadi bintang tamu kan Foni bingung, apa ya, aku nggak punya pengalaman di luar nalar sih atau pengalaman spiritual. Tapi aku sebenarnya ada unek-unek nih. Dulu banget aku pernah pasang susuk katanya. Iya. Dan aku kayaknya nggak merasa ada manfaatnya. Bisa nggak dilepas? Oh bisa banget. Nah ceritain dong gimana sih awalnya? Aduh, jadi ceritanya sahabat saya Ratna ini kita ketemu di mana ya sayangnya? Syuting apa gitu ya? Terus dirimu kan bilang, ayo dong syuting, kamu pasti punya sesuatu yang Bisa bisa di-share. di-share gitu. Apa itu udah setahun lebih ya sayangnya? Udah lama banget. Ini udah lama. Aku maju mundur belum yakin. Setiap Mas. ketemu selalu tawarin, Iya. apalagi sama-sama aktif di Forwan kan sekarang sering Ya, ketemu. alhamdulillah. Gimana ya? Maju mundur, ya aku merinding sumpah. Karena ini adalah satu kebodohan yang aku lakukan yang nggak ngerti lah kenapa aku bisa melakukan itu saat itu. Makanya aku berpikir maju mundur, apalagi mikirin netizen tuh bagaimana. Aduh, aku takut dibully, Aku dihujat ya. takut dihujat gitu-gitu kan. Ya namanya waktu itu aku pasang itu aku udah nikah sayang. Udah nikah, udah Amboy Asiknya udah booming, udah. Cuman tepatnya tahun berapa itu nggak ini aku tuh orangnya iseng ya kadang-kadang jeleknya aku tuh. Ada yang nawarin tetangga kebetulan dan beliau memang suka pasang begitu. Ayo pasang biar kamu makin ini karirnya bla 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 bla. Ah masa sih Bude, panggilnya Bude itu. Iya gitu. Aku nggak izin papa mama, aku nggak izin siapapun. Aku cuma ngajak kakak sepupuku Mbak Yayu almarhum. Wes tau deh, coba aja yuk, coba yuk gitu. Udah iseng aja namanya orang iseng gimana sih? Dipasangnya di mana? Seingat Maksudnya di aku badan di wajah tuh 3 terus kemana lagi ya? di kening, di bibir kali. Oh gila. Tujuannya waktu itu? Jujur, aku ingin tahu seberapa hebat sih kesaktiannya susuk itu gitu. Oh, Jadi penasaran. iseng aja, penasaran. Padahal di agama kan sebenarnya udah nggak boleh ya. Aku penasaran kayak apa sih saktinya susuk itu? Itu kan iseng banget coba. Nah, itu apakah Terus- berhasil? Setelah dipakai apa Aku reaksinya? merasa sih biasa aja.
nggak tahu tuh itu manjur bener apa enggak, aku nggak tahu Mas Pang gitu. Cuman bingung, terus setelah aku nggak ngerasain manfaatnya, gimana cara melepasnya ini ya gitu. Terus sudah kebetulan ada ustadz yang datang ke RW 10 Pulau Gebang Permai, kan aku tinggal di situ, katanya bisa menghilangkan. Terus saya datang ke situ, udah curhat segala macem. Pak Ustadz, saya pengen keluar, ini benar-benar keluar dari badan saya, gimana caranya? Bukan tetap nempel di badan, saya takut kan ntar pas kita nggak tahu Susah di umur. akhir hayatnya ya. Iya, kita nggak tahu umur tuh bagaimana. Ada yang bilang kan katanya kalau ada susuk itu Susah susah Mm-mm. meninggalnya. Aku jadi ketakutan. Meninggal ya meninggal aja, udah waktunya meninggal aja, nggak apa-apa, udah Tuhan menghendaki demikian. Tapi kalau dipersulit, misalnya sakit atau bilang atau apa gitu, aku nggak mau. Nah, itu caranya gimana ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang tepat ya Allah. Dengan Ustadz itu aku pikir ketemu dengan orang yang tepat, ternyata nggak juga gitu loh. Gimana caranya? Terus dirimu nawarin itu, aduh maju mundur gimana? Ya Allah, kalau ini memang harus jalannya, ringankan langkahku sini gitu loh. Ya udah, Bismillah aja jalan. Bismillah jalan dan Bismillah jalan. Mungkin memang ini sudah waktunya ya, karena sebelumnya Foni ini janjian dengan Mbak Nana Mardiana untuk hadir di Iya, sini iya. barengan. Ternyata Mbak Nana batal ke sini karena mengalami kecelakaan mobilnya. Terus aja. Aku pikir ya Allah, aku pikir kamu membatalkan juga gara-gara nggak ada barengannya. Ternyata dia nekat datang naik motor, bayangin dari Jakarta naik motor. Hebat. Iya, naik mobil macet dan aku nggak bisa nyetir mobil kan, mobil dipakai suami kerja. Udah nggak usah gengsi, Jakarta itu santai aja, Bismillah. Nawa itunya baik, Bismillah. Mudah-mudahan jalan Allah ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi misalkan keluhan yang dirasakan mengganggu apa? Ada nggak? Susah tidur misalnya atau Iya, gelisah? sekarang ini Oh. kok susah tidur ya, kenapa? Atau karena saya ada penyakit atau gimana ya Mas Bang? Ini kebetulan ada tumor jinak juga di sebelah kanan. Banyak banget setelah usia 40 itu penyakit kok macam-macam ya. Ya Allah, kalau ini memang untuk mengurangi dosa aku, menghapus dosa aku ikhlas. Tapi beri aku kesempatan untuk sembuh dan menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja sih doa saya tuh Mas Bang. Susah tidur apa lagi? Tapi kalau tidur malam kadang-kadang kayak suka ketindihan nggak? Kayak kerep-kerepan gitu. Pernah. Itu suamiku yang sering kayak gitu. Berarti efeknya kok suka kayak ini ya, ke suami ya. Aneh, saya juga nggak ngerti. Soalnya kayak saya lihat kayak ada satu gangguan yang membayang-bayangi, bahkan tadi kayak nempel juga di badan Mbak Foni, itu malunya hitam, besar gitu. Kayak sini dia ngeliat saya gitu, dia kayak nggak suka gitu ngeliat saya gitu. Itu Makanya saya tanya, kalau tidur malam suka rep-repan apa enggak, atau merasa kayak ketindihan, tapi ternyata kok suaminya malah Iya, yang kena gitu. Karena kan namanya suami istri kan satu paket ya, Iya. jadi apapun gangguan yang sifatnya ditujukan kepada kita atau suami kita pasti akan berefek ke kedua belah pihak, biasanya seperti itu. Karena kan kita satu rumah gitu. Iya. tapi kalau emosi gimana? Emosian nggak kamu? Dulu termasuk sumbu pendek lah tuh, karena mungkin katanya ada Kamar darah tersulut. Madura lah apalah gitu ya, gampang Kamar tersinggung. marah. Apalagi kalau ada orang yang nyakitin keluarga aku, nyakitin adikku misalnya, cepat itu langsung tak gitu. Secara Senggol bacok ya? iya ngeri. Tapi sejak aku nulis lagu ya Alhamdulillah Allah memberi kelebihan, aku sempat vakum lama sayang. Nyanyi itu sempat vakum lama sejak hamil anak kedua 2007. Sejak banyak kecabukan itu aku banyak nggak mau terima job karena aku merasa nggak bisa joget-joget seperti itu. Panitia minta joget-joget seperti itu kan Mas, aku nggak mau. Jadi Iya. aku merasa jenuh sekali dunia seni waktu itu. Udahlah aku vakum aja deh. Aku pikir pasti nanti suatu saat akan balik lagi, ada arahnya lagi. Karena suatu genre musik itu biasanya ada fasenya, ada masanya. Satu dekade misalnya, satu dangdut misalnya masanya 10 tahunan. Nanti ada lagi tuh era-era pop, era-era band, pasti akan berputar seperti itu. Udahlah aku break dulu. Nanti suatu saat aku akan comeback dengan sesuatu yang baru lah, apalah gitu. Terus aku bikin itulah lagu Astagfirullah Sabarlah. Oh, pergi religi. Iya. Gimana lagunya? 2016 aku comeback lagi. Boleh dinyanyiin sedikit? Dikit-dikit. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Maksudnya seperti itu. Intinya jangan mudah marah. Karena kalau kita marah itu akan tanpa sadar itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Entah suami kita, entah anak kita, entah istri kita. Bahkan aku pernah berantem sama adikku yang nomor 3. Dulu aku saking pemarahnya, adikku tuh tak keprok piring. Astagfirullah.
Dipukul piring apanya, kepalanya? Kepalanya itu tanpa aku sadari, tuak kepalanya, ya Allah, aku nyesel banget. Setelah dia berdarah-darah, aku langsung nangis. Justru aku langsung minta maaf, Dek, maafin aku ya Dek, ya Allah, kenapa aku bisa? Karena dia frontal juga, sama-sama keras kami gitu. Tapi karena saya menyadari kesalahan saya minta maaf sama dia. Malah setelah itu kami dekat sekali. Jadi titik baliknya itu ya. Adiknya cowok apa cewek? Cewek. Ya, begitulah. Jadi akhirnya saya nulis lagu itu. Ya Allah, jangan suka marah lah kita. Tapi itu bagus, itu pesan moralnya dapat Iya, itu. karena aku yang ngalamin sendiri, besar banget sampai sekarang. Bahkan di sini tuh ada kayak bekas nih, otot kecil, pecahan piringnya. Coba kalau gede sampai kan, kena situ. iya, lempar dia. Tapi dulu tinggalnya di daerah mana sama adiknya atau keluarga? Di Surabaya. Oh, di Surabaya, Jawa Timur. Jalan Demak. Jadi Tapi kebetulan dulunya orang tua gimana dulu? Baik-baik aja rumah tangga? udah meninggal semua. Kami lahir dari keluarga yang broken home. Nah itu dia makanya saya tanya. Jadi orang tua kami tidak bercerai, tapi rumah itu seperti neraka. Kadang-kadang saya berpikir, inilah nerakanya. Neraka yang sesungguhnya itu ketika kita hidup, ketika rumah tangga gak bahagia, ketika orang tua berantem terus, ketika kita nggak punya duit, berantem, itu neraka menurut saya sih. Karena kita nggak apa-apa, orang setiap manusia punya pemikiran yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, Jadi punya ujian berbeda. kalau saya lihat ada orang-orang yang memang memecah belah keluarga juga sih dulunya. Ya, berarti dari masa lalunya. Jadi ada sihir yang bermain memang dulunya tuh dari dulu gitu ke keluarganya Mbak Foni gitu. Jadi Memecah belah keluarganya gitu. Jadi bapak saya itu menikah 2 kali, yang ketahuan. Ketahuan. Maaf ya Pak ya, Bapak udah di sana udah tenang, ini bukan membongkar Iya. keluarga tidak. Ya, saya mohon maaf juga nih. Pembelajaran. Iya, untuk pembelajaran kita semua. Anak cucunya biar Jadi sebagai laki-laki, jagalah keluarga, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Aku pusing, sayang. Di rumah tuh stres, tiap hari orang tua berantem kan. Gimana aku jadi gak betah aku di rumah. Aku cari kesibukan yang lain di luar bersama teman-temanku. Aku sekali main jauh, karena kebetulan kami tinggal di daerah Blacklist. Kalau tahu bisa cari di Google. Daerah Dupak Bangunsari itu daerah Blacklist. Prostitusi. Itu ngeri sekali. Aku udah ngajak papaku untuk pindah dari situ, nggak mau. Kenapa, Dok? Papa kita di sini bisa cari rezeki. Memang usaha papa itu luar biasa di situ, buka dagang toko apa gitu ya. Dan kebetulan papa yang mengawali toko di sana. Zaman dulu belum ada toko. Alhamdulillah papa itu orang cerdas. Satu-satunya toko waktu itu punya papa lah. Agus Helm ya, beliau seorang pemusik juga, seorang pencipta lagu. gitu. Agus Helm, jadi alhamdulillah musisi. cukup terkenal di Surabaya dan Jawa Timur tuh. Turunan musisi. Papa punya grup dangdut namanya Dewa Amor Surabaya. Jadi godaannya untuk dengan perempuan itu kan banyak gitu lah. Mungkin kekurangannya papa di situlah gitu. Jadi kalau pantauan Panglima memang ada makhluk yang mengganggu, membayangi. Kalau saya lihat seperti itu, tadi ada yang makhluk hitam itu tadi seperti yang nempel di badan. Nah habis itu tadi dari belakang sana kayak ada siluman anjing hitam. Biasanya kalau anjing hitam itu identik dengan sihir gitu, dan kayak ada siluman sampah juga gitu. Siluman sampah itu biasanya tuh membawa efek kayak seperti orang ngeliat Mbak Foni itu kayak mohon maaf nih, jadi kayak males, jadi kayak mau dibuat supaya nggak menarik lah gitu. Saya kadang merasa begitu. Kebetulan ibu tiri saya, nggak apa-apa ya, saya harus minta maaf dulu sama ponakan saya. Jadi papa saya kan menikah 2 kali, mama saya istri pertama, istri kedua papa itu percaya banget main dukun. Ini maafin Bude ya putra ya, Bude harus buka ini karena ya suka nggak suka, ini memang sudah terjadi dan banyak masyarakat di sana yang tahu masalah ini. Jadi mama saya sering dikirim-kirim kayak gitu. Tapi anehnya mama saya nggak pernah kenanya ke yang lain. Ke saudara saya yang tinggal di rumah saya, kan banyak dulu saudara-saudara yang tinggal di rumah. Iya. Kenanya gimana? Jadi sakit apa jadi? Iya, penyakitnya macam-macam, bahkan ada katanya sih ada perutnya tuh bikin apa lah kayak gitu aneh, paku lah apa gitu. Iya. Itu percaya nggak percaya, tapi waktu diobati keluar paku? Iya. Insya Allah nggak akan terurai ya. Apakah ini semua ada keterkaitannya gitu atau bagaimana? Apakah benar sihir itu bisa menyerang orang-orang di sekitarnya yang lemah gitu, Panglima? Bahkan beliau ketika meninggal, jadi ibu tiri aku udah meninggal. Apakah masih berpengaruh atau gimana ya Mas Foni? Allah alam bisawab, tapi ya sepanjang Mbak Foni kemari saya melihat ada sosok-sosok itu yang memang saya lihat masih mengikuti. Aku salut ya sama Foni, karena kamu sudah jujur itu mengakui, karena mungkin banyak juga hal seperti ini dialami orang lain, tapi
tapi mereka menutup diri gitu, antara malu dan lain-lain. Padahal sebenarnya udah pengen ngelepas tapi malu gitu. Nah sedangkan Foni datang ke sini, dia dengan jujur mengakui bahwa dia pernah pasang susuk dan minta dibantu untuk dibuang. Ini sudah puluhan tahun Iya, pengen iya, tak iya. buang, tapi aku belum menemukan orang yang tepat. Tapi katanya tadi udah pernah datang minta dibuang sama Iya, salah tapi satu. aku nggak yakin sama Ustadz itu. Mungkin karena nggak yakin itu. Terus habis itu dia bingung, aduh aku minta tolong siapa ya? Takutnya mau minta tolong orang yang memang ahli spiritual tapi malah salah kayak gitu. Jadi aku, aduh ya Allah, aku cuma ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, yang bisa membersihkan badanku gitu loh ya. Dan ini belum pernah aku ungkapkan ke media manapun karena aku nggak yakin dengan siapapun, baru dengan Mas Pang dan lain-lain. Iya. Dan satu hal lagi, satu-satunya bintang tamu yang manggil Mas Pang ya baru kamu. Aku ini Pak, kayak gak sopan yo, Mas Pang. Biar tambah tinggi derajatnya. Amin ya Allah. Ya mungkin manggil Mas. Oh. Ini makhluk yang sudah masuk badan Akil akan kita tanya-tanya tentang Kayak harimau sih ya. ya tentang kisahmu. Ayo kita konfirmasi. Assalamualaikum. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Anjing. Tadi kamu bilang anjing hitam. Kamu siapa? Kok ngikutin saya? Kenapa? Jenenge sopo? Berarti dia dari Jawa. Foni. Kamu nanya nama Foni kan? Apa ini dari leluhur jalur mamanya? Iya. Gimana? Mbah, aku panggil Mbah aja ya, dari Jawa kan. Apa itu? Yang ingin menumpang. Menumbangkan. Oh, yang ingin menumbangkan kamu. Oh, perempuan. Tusukkan. Oh, pakai tusuk konde. Apa pakai sanggul orangnya? Frame-nya bagus. Kayaknya enggak sih, kayaknya. Bukan untuk diri, tak untuk mama. Oh. Tujuannya apa? Agar Tunduk? Agar selalu manut, tunduk, patuh. terhadap wanita Yang dikehendaki tunduk dalam hal apa? banyak Misalnya, manusia yang mencoba menghidupkan sesungguhnya dapat membicarakan kondisi sekolah. oh, pelakunya sudah nggak ada. Iya. Memang udah meninggal. Tapi sebentar, ini harus saya klarifikasi juga, takutnya nanti terjadi apa-apa. Saya nggak tahu apakah benar-benar almarhum yang mengirimkan itu atau tidak, saya nggak tahu. Nanti takutnya kalau saya Nggak apa-apa, ini kita cari. Wanita sing sakit hati Sakit hati sama ibunya Foni. gampang Sama ayahmu. Jadi ada perluan sakit hati sama ayahnya, tapi kenapa yang dikirimin ibunya? jika wanita sudah tersakiti apapun yang dilakukan. Jadi wanita itu merasa tersakiti oleh ayahnya lalu mengirimkan sihir. Apakah tujuannya khusus ibunya atau awalnya ke ayahnya? Tapi ibunya hanya kena imbas. Keluarga Satu keluarga. Berarti dengan pantauan Panglima tadi benar. Ada yang ingin menghancurkan keluarganya sehingga di rumah ribut terus, panas hawanya sampai Foni mengibaratkan kayak neraka tanda kutip ya. tapi alhamdulillah mama yang kuat. Maksudnya kuat tuh nggak sampai sakit parah ya? mungkin Secara mental juga. dihantam bertubi-tubi, tapi nggak pernah kena mama. Oh, Cuma iya, ke iya. orang lain. Pas saudaraku. Apa iya kayak gitu ya Mbah? Jadi dalam lingkaran keluarga itu akhirnya akan menjadi korban gitu. Ya Allah Mama ada tamengnya dari leluhurnya. Allah. Dari leluhurnya mamahnya ya Mbah, termasuk Mbah yang jagain mamanya. Oh, sing kelebat maksudnya gimana Mbah? sing kelebat Kamu kenapa sedih? ya Ingat mama kasihan. kasih sayang yang kurang. Oh gitu ya. Kasih sayangnya kurang.
Maksudnya kasih sayang siapa yang kurang? Dua-duanya masih. Oh, ya Allah, kamu berarti kamu kurang kasih sayang nggak tambahnya. Tapi yang awakmu yang butuh mama Kuat ya Foninya. di antara anak-anak yang lainnya awak sing koyo Apa ya? Iya. Kamu yang paling kalau dibilang koyo lanang tuh mungkin maknanya kamu tuh kuat gitu ya. pun siap untuk bertarung dimanapun berada Oh gitu ya. sama seperti mama bangga Ya Allah, mamamu bangga melihatmu katanya. Maaf Mbak, apakah efek dari sihir yang ke mamahnya itu sampai sekarang masih membayangi Foni? Oh, Allah. Kok bisa gerak sendiri? Misalnya aneh. Ajaib. Nggak tahu. Gerak sendiri. Nggak pernah. Malah. tolong Panglima dia bilang mau kamu jaluk tulung, minta tolong. kasih Iya. Jaluk tulung Insya dari Allah dibantu ya. Tolong. mengganggukan lain Oke. Mungkin dia makhluk ini akan ngikutin garis keturunannya. Nah, kalau udah kamu dibersihkan, insya Allah ke bawah nggak kena gitu kali maksudnya. Berarti maksudnya efek makhluk yang tidak baik itu yang dari mamahnya dulu ya Mbak? Bukan dari susu yang dipasang? itu Mempengaruhi juga kan ya? dapat menggerogoti awak terkadang dapat membuat penyakit dalam yang tanpa tahu. Kalau yang sekarang dirasakan penyakit yang di tubuh apa? Ada tumor tidak di sini. Tumor sina di payudara kanan. Oh, apa tumor itu juga efek dari susu yang pernah dipasang? Bagaimana dia akan menuntut belajar banget Tapi Foni merasa nggak ada manfaatnya itu Mbak? juga kamu tak meyakini Karena kamu tidak meyakini 100% maka nggak berefek. mengajarkan Berarti benar dong malahan. tapi malu iblis di tanah Pantesan kamu merasa nggak ada efek, orang kamu nggak meyakini. Cuma iseng pengen penasaran Mbak. kadang mengganggu hubungan suami istri Apa iya? Mengganggunya gimana Mbak? mengganggu saling berpunggung Saling berpunggungan. saling membelakangi Apa iya? Kamu punggung-punggungan sama suamimu? Kadang-kadang. Nggak kan? Ketahuan. Kalau kayak gitu nggak bisa tidur aku. Oh kalau nggak punggungin suami nggak bisa tidur? Astagfirullah. Sama-sama. Ya Allah. bongsong mereka tak menyukai kehangat Jadi bangsa mereka tidak menyukai kehangatan rumah tangga. Tapi kamu tidak menyadari. Kamu anggap ini mah biasa. Ternyata ada peran mereka gitu loh. sesungguhnya saling membelakangi tidak disukai Tidak disukai oleh Allah ya? makanya tetap diganggu keharmonisan rumah tangga ini Tapi kalau konflik itu sering apa enggak? Selisih paham? Namanya rumah tangga itu pasti Biasa ada. ya. Tapi kan harus caranya gimana cepat kadang selesai. keinginan ingin menyudahi Menyudahi konflik. Menyudahi konflik atau menyudahi rumah tangga? yang menyudahi rumah Oh, apa iya? Pernah. Kadang-kadang kalau pas berantem. Oh, pas berantem terlintas ya. Aduh capek gitu ya. Tapi begitu sadar lagi apa sih? Langsung istighfar ya. Iya. pelukan lagi Pelukan lagi katanya. Ketahuan. Makin mesra ya Mbak? Iya. Mbak namanya siapa Mbak? S. Mbahmu namanya S lah, ada S-nya dari mamahmu. Mbak siapa? Syafi'i. Panggil. Mbak Syafi'i itu apa ya mama? Oh iya. ojo ditinggal sholat
Oh jadi tinggal ke sholatnya kata mbahnya. Iya mbah. Iya mbak. Kamu dekat sama Mbak Syafi'i? Udah meninggal. Waktu kecil pernah tapi Sering. menangi gitu loh. Iya. Iya. Maaf mbak, mau nanya dulu. Pesan terakhir apa nih mbak selain nggak boleh tinggalin sholat? Tetap ikuti kata hati, walau terkadang berbenturan karena 90% adalah kebahagiaan. 10% sing menggoda. Iya mbak. Iya mbak. Makasih ya mbak. Makasih mbak. Assalamualaikum. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk yang di badan Ismi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini mbak? Oh, beliau mau menyampaikan sesuatu kepada keturunannya. Berarti ini leluhurmu. Ini mbah dari jalur siapa? Ayahnya atau ibunya? I dan A. Mbah Putri ya ini? Mbah Putri. Tekan kene kowe dituturi apa sing nglindungi mbokmu kuwi ya atine sing Gimana? omber. Atine ki omber Omber itu apa ya? Apa? Lebar, luas. luas Oh luas. merangkul mampu dulur kuwi wis sing dadi barokah karena ibundamu itu apapun keadaannya dia tetap menyediakan rumahnya untuk keluarganya tinggal. Apa ya? Mamamu rumahnya terbuka untuk saudara yang tinggal? Siapa saja yang tinggal di situ bukan hanya anaknya, tapi dulure. Salah satu kekuatan di dalam dirinya itu ya dia. Karena sedekahnya itu ya, kebaikannya itu. Kamu ingat tidak ada saudara yang tinggal di sana pada masa itu? Bukan hanya anak-anaknya saja. Iya. Ada berapa orang waktu itu? Selain anak kandung mamahmu yang tinggal, saudaramu ada berapa? Banyak ya, adik papa juga di situ. Ganti-ganti. Datang dan pergi. Lama kalau tuh. ini sudah mapan baru dia pergi. Oh gitu. Pergi. Nah ini mbahmu Dilipat ganti. silih berganti. Walaupun mereka yang sudah mapan tidak ingat wis rapok. Oh gitu ya. Masya Allah. Yang penting bantu saudara. Iya. Pada saat saudara berjuang dibantu, pas perjuangannya sukses lali enggak apa-apa gitu, dilupakan Karena enggak semua masalah. itu balasan bukan dari manusia. Tetapi perhitungan itu dicatat para malaikat, disampaikan ke sing kuasa. Amin amin. Rumah itu memang diisi oleh kehidupan yang keras. Tadi dia bilang itu wilayahnya wilayah keras itu daerahnya. Bukan hanya wilayah, tetapi di dalam rumahnya. Panas terus. Hawanya panas, sering ribut ya. Sesama keluarga itu mudah berselisih paham satu sama lain. Jangankan banyak keluarga yang tinggal, satu keluarga aja ribut kadang-kadang. Sengaja buat seperti itu biar kerasa tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri. Ini perjalanan. Yang buat yang tadi dibilang Kenapa kamu sangat dekat dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan kebatinan? Karena sejak kecil kau sudah diuji secara kebatinan, yang kau sendiri mengelak tentang kebatinan itu. Aku ini dunia nyata, aku ini manusia, tidak ada hubungannya.
dengan bangsa gaib. Apa gitu? Kok tahu sih? Kamu nggak percaya? Oh, Aku nggak percaya, makanya iseng pasang susu. pengen membuktikan. Tak cerita no, Gimana Mbak? Yuk kita dengerin. pada waktu kecil terjadinya prahara itu kamu tidak percaya setiap siapapun yang membicarakan itu. Ada yang ngasih tahu bahwa ini Karena apa? Sebagian sudah masuk ke dalam. kamu nggak percaya? Mengelakkan perihal itu. Biar nggak nyari pengobatan kali. Maka ujilah kau sebagai tantangan sejauh mana kekuatan gaib di dalam dunia ini. Maka akhirnya kau terperosok tanpa berbicara dulu terhadap orang tua. Memang mengikuti perjalanan karirmu, tapi ingatlah kau dipilih untuk memperbaiki hidupmu di bulan yang suci ini. Semoga mendekati dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Untuk membersihkan sejatine awakmu dhewe. Untuk ono sing liyane ning gone panggonane awakmu. Mulane kuwi jiwamu kuwi keras atos seperti api yang mudah menyala kalau ditutupi batu. Sesama batu akan menghasilkan percikan api. Nah, itu Mbak waktu kejadian konflik sama adiknya sampai dipukul pakai piring berdarah-darah itu, dia apakah ada gangguan makhluk itu sehingga dia setengah sadar? Ini kudu awak Tuh kan. lawang awakmu kilo selalu ada rasa aku harus melindungi keluarga karena adikmu memancing kemarahan. Tapi kejadiannya ya gitu, antara sadar nggak sadar, pas sudah selesai menyesal dia Mbak. Itu adalah sebagai ilmu untukmu. Kalau kau mengikuti amarahmu, maka kau menyakiti dirimu sendiri. Walaupun adikmu yang berdarah, tetapi seakan-akan engkaulah yang berdarah. Iya. Dan sampai detik ini, kalau kau melukai keluargamu, sama juga kau melukai dirimu sendiri. Karena orang tuamu menjerit dan menangis di alam sana. Ibumu berpesan kudu akur. Harus rukun sama saudara. Aku gak butuh apa-apa, kalian harus rukun. Dia sangat sedih kalau di antara kalian bertikai. Sihir, susu kita lah yang harus membersihkannya sendiri. Kau harus didampingi seseorang, tetapi jangan kau pasrahkan itu kepadanya. Itulah yang harus kau lakukan. Kau dulu rapih, tertutup cahayu. Iya benar. Pernah berhijab dia. Oh Terus gitu. dilepas. Konco-koncomu ya para kiai, Oh gitu. para gus-gus. Iya tuh, Jawa Timur. Sebenarnya kau dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kau bisa memilah hidupmu, tetapi kau bertanggung jawab terhadap anak-anak, mengutamakan mereka. Walaupun kau pernah kehilangan janin di dalam. Kenapa kuburan? Oh ya, yang keberapa? Setelah anak kedua. Oh, berarti yang ketiga ya. Maka banyak yang bisa kau petik dalam hidup ini. Coba tanya Mbaknya, Mbak. Mbak, biar dia ingat Mbak ini Mbak. Itulah yang kau tak nampak terhadapnya, tetapi mereka nampak terhadapmu. Maka jangan sembunyikan sesuatu di dalam hidupmu. Aku hanyalah debu-debu yang bertebaran, tetapi Tuhanmu sungguh nyata walaupun tak nampak. Sungguh Ia maha besar, maha agung. Dia akan mengetahui apapun yang bersembunyi di balik lubang-lubang sahara. Mbak ini dari jalur ayahnya atau ibunya? Sungguh hanya ibumu
yang selalu ada di dalam hati. Dari jalur ibu lagi. Iya. Mbak Putri ini. Karena kau sangat menyayangi dan mengkhawatirkan itu. Oh iya. Berarti ini Mbak Putri ya, kok tadi Mbak Kong? Dendam terhadap ayahmu. Bagaimanapun dia adalah orang tuamu. Jangan marah terhadap. Aku sudah membayarnya, Mbak. Aku sudah bayar. Maksudmu udah bayar? Aku sakit yang di punggung itu. Oh, kamu anggap itu sebagai... Aku sakit di punggung itu 1 bulan lebih. Ke dokter pada pun nggak bisa sembuh. Terus nggak tahu atas izin Allah dibantu penyembuhan sama Ustadz Danu waktu itu. Ustadz Danu bilang aku ada dosa sama papa. Semoga Allah mengampuni ya. Untuk menyayangi hambanya banyak dengan cara. Semoga sakitmu adalah tanda kasih sayang Tuhan terhadap. Amin ya Allah. Berarti ini Mbak Putri ya Mbak? Namanya siapa Mbak? Ada Hak. Kalau ibunya ibu siapa? Aku lali kamu. Nanti inget nanti insya Allah. Iya, lagi blank. Sing penting kowe eling-eling apa sing tahumu. Iya. Hidup itu sudah semakin tua, harus semakin kuat akarnya. Kalau tidak tumbang kau. Apalagi pesannya Mbah Majula, biar Anu dapat pesan dari Mbak Putri. Mbahnya pengen megang kamu. Kamu cantik seperti dunia ini bukan hanya mengandalkan kecantikan. Sebentar, ada energi negatif biar keluar. Sama-sama. Allah. Panggil nama, maaf, keluarin. Setelah adanya Pengobatan. dan pengakuan dalam diri, bahwasanya aku mengikhlaskan ragaku apa adanya atas kehendak Allah. Saya sudah menyaksikan sendiri tadi. Iya Mbak. Ada geserkan benda di Iya Mbak, tadi mejanya geser sendiri Mbak, duduk gitu. Siapa Mbak yang? karena dia tidak senang dengan pembongkaran ini Oh ya Allah. dan pembersihan ini. Belum pernah tuh kejadian seumur-umur. Jadi kayak bukan bergerak loh, kayak dibanting gitu. Jadi gini. Nah gitu. Jadi kayak ada yang angkat terus jatuhin lagi. Digeser begitu, digeser. Kesorong kemarin. Berat sekali hidup kemana. Maka sampai kau mengatakan adalah inilah neraka yang sesungguhnya. Iya. Karena api melingkari kehidupan keluarga. Jangan menyalahkan siapapun. Ini adalah ujian bagi kalian. Tapi kadang lelah, Mbak. Saya kadang lelah dengan hidup ini. Nggak boleh menyerah, nggak boleh menyerah. Lelah itu karena kau berjalan sendiri di dunia ini. Apa yang membuat manusia itu lelah? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri dalam hidup. Iya betul. Jelas kau tak mampu lah. Yang memampukanmu adalah Tuhanmu di dalam hidupmu. Maka kau akan ringan nantinya. Ingatlah, ingat sejak manusia pertama di muka bumi ini, mereka diadu domba oleh pasangannya sendiri, Oh iya, Nabi Adam. keluarganya sendiri, Iya betul. sahabatnya sendiri, Orang-orang terdekat ya. sampai keturunan Nabi Muhammad sendiri saja dibunuh oleh sahabatnya sendiri karena diadu domba. Semoga kita semua dilindungi. Amin ya Allah. Tadi tenang awak muda. Iya, matur suwun. Saya mohon maaf. Banyak salah saya selama hidup. Maka itu perbaikilah nanti semuanya dengan cara rawatlah anak-anakmu dengan baik. Sudah susah jadi. Semoga kau dibahagiakan oleh anak. Amin ya Amin ya Allah. Allah. Anak-anak si ganteng kan. Matur suwun. Apa sing ditanam kuwi sing dipetik.
Iya Mbak. Makasih ya Mbak. Oh iya. Matur sembah suwun. Iya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa dawati mustajabati akili hasani wal husaini minan fusil haqi aina kudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqul ladzina kafaru lislikuna bi absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an lajim wa anjalna jal qur'ana la jabalil ra'aitahu katiyam mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampun ya aku ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Sesakit Wala ini ya Allah. Allah. Udah mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah sekian kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sabar ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri Allah. Ya Allah. Sabar. Astagfirullah. Ya alhamdulillah Mbak Foni sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan sekaligus pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Ya alhamdulillah Mbak Foni sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahannya, sudah dibersihkan dari susuk yang pernah disimpan dan ternyata selain susuk memang ada sihir dari masa lalunya yang tadi sekalian sudah dibersihkan oleh Panglima. Sekarang ceritain dong gimana kesan-kesannya setelah ketemu mata langit. Masya Allah, alhamdulillah Kak Ratna, Mas Pang, ini semua atas izin Allah ya. Harusnya kan saya tentatif ya kemarin, rupanya Mbak Nana nggak bisa. Terus siapa tadi? Mbak Nina juga mungkin mundur lagi kapan gitu. Ya saya sangat bersyukur, alhamdulillah kita dipertemukan hari ini bersama Mas Pang dan Mbak Ratna dan kru dari Mata Langit. Masya Allah, terima kasih. Terima Jadi kasih. sudah terjawab ya? Sudah terjawab dan lega banget. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik hari ini bisa dikabulkan Allah dan benar-benar hilang
dari tubuhku. Mudah-mudahan bisa menjadi bersih kembali seperti semula. Amin. Menyangka nggak tadi semua ceritanya seperti itu? Nggak nyangka loh kok pada bisa ini sih, kok tahu sih? Kan kita nggak ketemu ya? Iya, ketemu tapi kan tidak cerita secara Iya, personil. pernah kita ketemu beberapa kali, tapi saya nggak ngeh kalau hadir beliau ketemu dengan di mana gitu kak ya? Iya, acara-acara formal kan ikut. Cuman saya kan nggak ngeh orangnya. Cuman nggak pernah ngobrol sama sekali. Kayaknya tadi dari awal sampai mau terakhir air mata nggak berhenti-berhenti Iya ya Allah, jadi ingat mama, ingat masa-masa lalu, sedih banget pokoknya lah. Aduh, terima kasih. Tapi kisah-kisah yang diungkap oleh Wani Mediata tadi cocok ya dengan kenyataan yang dialami. Iya, cocok banget. Dan Apa yang membuat takjub dalam perjalanan Pengobatan. kisah pengobatan ini? dari awal sampai akhir sangat berkesan loh Mas Pang. Nggak bisa ngomong. Nyangka nggak kalau seperti ini ternyata pengobatannya itu? Enggak. Jadi Dengan selama ini cara belum, seperti belum itu. pernah menyimak videonya sampai habis ya? Cuma Belum. sekilas-sekilas. Karena aku sibuk sekali, alhamdulillah ada aja kegiatan, belum sempat melihat. Pernah dulu beberapa kali nonton Mata Langit, pernah komen juga, pernah like, komen, subscribe juga udah sih. Cuman kesini aku belum nengok-nengok lagi. Bahkan video yang Mbak Rata kirim kemarin juga belum sempet. Cuman aku pernah udah lihat yang dulu-dulu kan udah pernah, yang tahun-tahun lalu gitu udah pernah lihat. Oh seperti itu, aku jadi pengen ya Allah kapan ya gitu. Mudah-mudahan ini jalan, salah satu jalan yang ditentukan Allah untuk membersihkan semua yang tidak baik menjadi baik kembali. Kalau sakit nggak waktu di terapi? Ya Allah luar biasa mantap. Mana lebih sakit dari melahirkan? Katanya Sakit loh. kalau perempuan paling sakit saat melahirkan. Aduh Nah, sakit ini juga tadi. Aduh ya Allah 3 kali. tapi kamu bisa tuh nahan nggak Iya sampai. tapi aku maaf ya tadi sampai tak rembes-rembes dia. Apa-apa. Tapi pas mandi air doa, Iya masya Allah anu rasanya. apa sesak napas nggak awalnya Iya ya? awalnya sesak tapi aku langsung berpikir cara gimana langsung tutup gini. Ya semoga setelah dibersihkan Bang Lima nanti juga rezekinya kebuka lagi ya. Amin ya Allah. Pokoknya Foni mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mata Langit, Mas Pang, Mbak Ratna dan semuanya. Teman-teman jangan ditiru apa yang pernah saya lakukan, kebodohan yang luar biasa, iseng-iseng tapi gak ada hadiahnya. Malah jadi penyakit Malah ya. jadi penyakit. Jangan ditiru, jangan sekali-sekali pasang susuk di badan kita karena itu nggak ada faedahnya sama sekali. Terima kasih ya inspirasinya. Baik Bang Lima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Foni Sela. Ya, hikmahnya yang bisa kita petik di sini adalah teruslah kita berbuat baik kepada ibu kita, ayah kita, dan memang di dalam kehidupan dunia ini ujian dan cobaan itu ya memang tempatnya di sini gitu. Karena kalau hidup ini berjalan mulus saja, tidak ada masalah, tidak ada cobaan serta ujian, ya bukan hidup namanya. Yang namanya hidup ya itu pasti begitu, pertikaian, kesalahpahaman, ya mungkin banyak juga mungkin pemikiran-pemikiran yang kita harapkan, yang kita mau nggak sesuai dengan yang kita dapati gitu. Tapi ya itulah kembali lagi ya manusia diturunkan ke dunia ini ya untuk diuji sama Yang Maha Kuasa. Jadi semoga kita ke depannya bisa melewati ujian-ujian kehidupan kita dan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya ini buat saya terutama nasihat ini juga ya gitu, dan kita terus belajar merubah karakter diri kita mungkin yang tidak baik dengan hal-hal yang baik agar menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya kalau nggak kita lakukan kita merasa nggak nyaman dan tidak enak gitu, sehingga akhir dari kehidupan kita bisa husnul khotimah, akhir dari kehidupan kita bisa menjadi manusia yang dicintai Allah. Itu aja sih. Ya. Pokoknya terima kasih, mohon maaf. Pertanyaan terakhir. Segala kekurangan kesalahan. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Foni. 1 kata untuk Mata Langit. Luar biasa. Makasih. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini